Eh, kita lanjut. Langsung atau Bu Elvi sebagai coach? coach, saya sebagai kuci ya. Oke, siap. Oke, sebentar saya boleh. Sebentar, sebentar. Ya, saya tunggu. Oke, Sudah Pak Jumat? oke. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum Pak Jumat. Waalaikumsalam Bu Elvi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bu Elvi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk coaching hari ini. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk Pak Jumat. Di siang hari ini Pak, mendung-mendung, tapi kita harus tetap semangat. Ya apa ini Pak yang ingin diobrolkan hari ini Pak Jumat? Iya, ini saya sebenarnya sudah lama ini ingin ngobrol dengan Bu Elvi ini, Oh iya, terutama yang terkait dengan apa itu penerapan proyek profil Pancasila itu loh Bu yang di oh sekolah iya. kita itu. Oke, proyek penguatan profil pelajar Iya, Pancasila nggih, Pak, nggih. Iya, karena ini nanti adalah percakapan yang singkat, Bapak, apa ya yang ingin Bapak Jumat dapatkan dari akhir percakapan kita nanti? ya saya ingin pelaksanaan P5 di sekolah kita itu bisa berjalan dengan apa sesuai harapan lah ya, sesuai harapan saya. Oke, Pak, berarti di sekolah Pak Jumat sudah menerapkan P5 nggih, Pak, nggih? Iya, Iya, bagaimana pelaksanaannya ya, Pak, ya? ya pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila itu dilaksanakan 1 minggu untuk setiap bulannya dan itu full Elvi dari jam pertama sampai jam ke-10 ya. Nah itu pelaksanaannya seperti itu. Oh, oke, Pak. Apakah menurut Bapak ada kendala di dalam pelaksanaan kegiatan P5 di sekolah Bapak? Iya, jadi kendalanya itu pertama ada guru yang masih menganggap P5 itu bukan bagian dari apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Sehingga kemudian ada kelas-kelas yang kosong, kemudian itu berdampak pada anak-anak apa ya? Mereka mengasumsikan bahwa itu adalah jam kos. Nah, ini kan jadi masalah. Itu Iya, Pak. kendalanya. Oke, mungkin Pak Jumat tahu nggak alasan guru-guru teman Pak Jumat itu tidak masuk ke dalam kelas? Ya, itu tadi mereka masih berasumsi bahwa P5 itu bukan bagian dari mata pelajaran yang harus tanggung jawabnya gitu. Sehingga Oh, oke. nggak masuk gitu. Oke, oke. Berarti menurut Bapak Jumat, bagaimana kegiatan yang ideal, kegiatan P5 yang ideal menurut Bapak Jumat itu bagaimana, Pak? Ya, kalau saya pribadi sebagai guru ya, jadi P5 itu kan proyek penguatan profil Pancasila. Artinya kita juga membelajarkan kepada anak paradigmanya begini, Belvi, kalau saya itu bahwa kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar tentang konsep, tentang materi, tapi juga tentang nilai-nilai kebaikan universal ya. Nah, P5 itu kan salah satunya untuk itu ya. Jadi bagaimana menumbuhkan ketakwaan kepada Tuhan, bergotong royong, mandiri. Nah, itu yang kita ingin belajarkan kepada anak-anak. Nah, maksud saya guru-guru itu bisa mendampingi mereka ketika di kelas. Itu sih Oke. kalau menurut saya. Ya, berarti kalau misalnya Bapak Jumat juga menjalankan program P5 tersebut, kegiatan yang bisa dilakukan oleh Pak Jumat untuk menjadikan kegiatan itu lebih baik, apa ya Pak Jumat? Ya mungkin kalau saya melihat komitmen ya, komitmen kita sebagai guru untuk mendampingi siswa itu sangat penting. Bahwa belajar itu bukan hanya masalah konsep, masalah materi, tapi juga tentang arti, makna kehidupan, tentang nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan dan anak-anak harus kita kenalkan dengan itu.
Oke, berarti menurut Pak Jumat ada komitmen kita sebagai guru dan juga teman-temannya Pak Jumat mungkin ada cara lagi selain komitmen kita sebagai guru? Ya, ini kalau tadi saya menyampaikan itu dari sisi gurunya ya. Kalau menurut saya juga tidak kalah pentingnya kalau anak-anak itu juga perlu kita edukasi ya. Kita edukasi bahwa pentingnya P5 itu bagi mereka itu apa. Sehingga mereka tidak apa namanya menganggap kalau gurunya tidak masuk itu dianggap sebagai jam kos, tetapi mereka memiliki kesadaran bahwa mereka hadir di sekolah itu dalam rangka untuk mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Oke, Itu berarti untuk mengembangkan potensi, siswa-siswa Bapak juga ya. Untuk itu mungkin, di kegiatan P5 ke depannya Pak, apa langkah yang akan dilakukan Bapak untuk mengembangkan kegiatan ini supaya menjadi lebih baik lagi Bapak? ya kalau saya tetap berkomitmen pertama mendampingi anak-anak ya, mendampingi, memfasilitasi, mendorong agar anak-anak itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, terutama dalam pekan proyek penguatan profil Pancasila itu. Oke. Selain komitmen tadi potensi anak-anak juga, menurut Bapak Jumat ada tidak orang yang bisa membantu Pak Jumat untuk menjadikan kegiatan P5 di sekolah Pak Jumat itu lebih baik lagi? Ya, tentu ada. Pertama, teman-teman kerja kita ya, teman-teman guru yang lain yang memiliki komitmen yang sama. Kemudian yang kedua tentu ya bagian kurikulum ya, maksud saya orang-orang yang berada di lingkaran kurikulum sekolah itu sangat berperan penting dalam memberikan rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan P5 di sekolah. Oke, berarti saling berkaitan gitu ya Pak Jumat ya? Betul. Oke, di titik ini tadi percakapan kita mulai awal sampai akhir, Pak Jumat sudah mengemukakan pendapatnya Pak Jumat. Mungkin apa nih Pak di akhir kegiatan kita, apa yang didapatkan Pak Jumat dari coaching kita hari ini? Ya, saya lebih menyadari pentingnya kita untuk membangun komitmen ya, komitmen bersama serta kesadaran dalam melakukan kegiatan. Sebagai contoh P5 ini. Jadi kita butuh komitmen dari semua stakeholder sekolah termasuk juga kesadaran anak-anak perlu kita bangun kembali bahwa belajar itu bukan hanya sekedar konsep materi tapi juga tentang nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan dan itu ada di kegiatan ini. Oke. Untuk yang terakhir nih Pak Jumat, berapa persen keyakinan komitmen Pak Jumat untuk menjalankan kegiatan ini supaya kegiatan P5 di sekolah Pak Jumat itu lebih baik lagi? Ya kalau kita bicara komitmennya teman-teman itu saya lihat beberapa hari ini kok sepertinya ada peningkatan ya. Saya optimis bahwa bisa lah mungkin di angka bisa di atas 90% ini Wilfi. Oke, semangat sekali ya Pak Jumat ya. Iya, ya, ya harus semangat kita guru ya. Oke, terima kasih Pak Jumat. Di akhir pembicaraan ini saya harapkan Pak Jumat bisa menjalankan kegiatan P5 semakin baik lagi. Amin. Mudah-mudahan Pak Jumat selalu sehat supaya Amin. bisa menjalankan P5 dengan lebih semangat untuk masa depan generasi penerus bangsa. Amin. Itu saja Pak Jumat dari saya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Iya, Terima kasih terima Pak kasih. Jumat. Iya, terima kasih Wilfi atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Body language-nya itu loh, mungkin karena bahasa ya, jadi sudah terbiasa melakukan proses wawancara. Saya lihat Bu Elvi, wis super lah, bagus. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi uh, apa uh, coach ya yang sudah dilakukan Bu Elvi tadi terhadap saya dari sisi alurnya, saya merasa sangat nyaman ya di situ, merasa sangat nyaman, merasa sangat terbantu ya dalam proses mulai dari mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang saya lakukan sampai kemudian bisa menemukan langkah-langkah solusi apa yang bisa dilakukan ya. Artinya dengan coach yang dilakukan oleh BLV ini saya sangat terbantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Pak Jumat, apa yang Bapak rasakan pada saat di Kucing tadi? Perasaannya Pak Jumat bagaimana? Perasaannya saya senang ya karena pertama saya bisa curhat, bisa menyampaikan. Ya, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu pada yang lain itu kan biasanya lebih lega gitu ya, lebih lega, lebih lebih merasa nyaman karena beban itu tidak ditanggung sendiri, tetapi lebih dari itu ternyata ada solusi-solusi yang bisa diperoleh. Itu lebih kalau perasaan saya ya. Perasaan yang lain, Perasaan yang lain maksudnya? oh nggak ada ya. Oh ya sudah kalau nggak ada, Benar. nggak ada. Ya, betul. Sekarang saya akan membacakan refleksi saya, Pak, dari Ya, kegiatan Kucing bersama Pak Jumat tadi. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mungkin adalah komunikasi kita antara saya dan Pak Jumat sebagai coach dan coach sudah baik, dan juga yang kedua adalah jawaban identifikasi dari coach itu sangat cocok atau sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Yang kedua adalah apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Kalau dari saya sebagai coach mungkin saya akan menambahkan identifikasi-identifikasi lain untuk mengembangkan solusi yang akan dikembangkan sendiri oleh coach, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menyadarkan atau membuat coach lebih lebih menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri coach sendiri. Untuk yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama adalah saya sebelumnya akan menyiapkan kumpulan-kumpulan pertanyaan yang memungkinkan kita untuk nantinya tidak bingung di tengah-tengah kegiatan kita saat melakukan coaching. Terus saya akan memahami dan lebih belajar tentang tahapan tirta, dan juga kita juga harus paham atas prinsip-prinsip tahapan tirta sebagai coach. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kalau saya sama seperti Pak Jumat, berlatih lagi, dan juga saya akan mencoba melaksanakan proses coaching ini kepada rekan-rekan sejawat. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak Jumat, iya. yang bisa saya berikan untuk kegiatan coaching yang Refleksinya sangat bagus, Bu Elvi. Jadi bisa melengkapi, bisa melengkapi agar proses berikutnya menjadi lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Pak Jumat. Ini Semoga kita sampai jam berapa durasinya? sampai jam tadi sih sepertinya sudah sepertinya. Tadi 13, tadi sepertinya kan 30 menit ya? 30 menit ya. Iya, Ini 13.24. Ya, 24 ya. betul. Pada saat di alur tirta yang nomor 4 tanggung jawab itu ya, berarti setidaknya di situ ada terkait dengan komitmen, terkait dengan keyakinan kita begitu ya. Iya, keyakinan kita untuk melaksanakan Keyakinan apa? rencana Keyakinan kunci ya. Menanya kalau kita sebagai coach berarti kita menanyakan pada menyampaikan kunci kita sejauh mana keyakinan dia untuk untuk keberhasilan ya, iya, untuk menjalani menjalankan itu ya. rencana aksinya. Oke, berarti ini biar biar makin paham, Bu.